Iya, 15 tahun lebih ya. 15 tahun lebih. Tapi kita Iya. punya muka sama-sama sih sepertinya dulu nih. Oh iya dong, kita kan baby Dan beda. face. Teman semua nih pengen pengen tahu siapa sih sebenarnya Bro Didi. Baiknya Bro Didi perkenalkan langsung. Oke, silakan Bro Didi di Malaysia di Kota Penang. Yuk. Oke, terima kasih Bro Rendra dari Kota Kendari. Sebelumnya saya menyampaikan terima kasih sudah terajut dalam hubungan silaturahim. Sama kami dulu begitu banyak aktivitas kepemudaan waktu masih masa-masa remaja di saat SMA. Aktif dulu di radio, beberapa event juga kita bareng-bareng. Terima kasih Bro Rendra. Jago main drum dulu nih. Kita punya Wah. pelatih Bro Rendra ini, Bro. Oh iya, pernah pernah main band juga ya di rumah ya Bro Didi ya? Iya, iya. Saya ingat. Iya, Saya iya, belajar iya. drum dari kita, tuan-tuan dulu. Akhirnya pernah ikut festival juga. Iya, iya, iya. Tapi Nama saya, nama lengkap ya, Ferdinand Murni Handu, tepatnya di Universitas Indonesia, jurusan Teknik Industri. Kemudian tahun 2006 selesai, sempat kerja juga di Jakarta, salah satu institusi bank di kota Jakarta. Kemudian 2,5 tahun ambil pendidikan riset, dan setelahnya saya masuk ke profesional, kerja sebagai ekspatriat di sini di industri uh, konstruksi besi dan pembangunan pabrik kelapa sawit dari tahun 2011 sampai 2018. Saya 7 tahun di industri steel and iron untuk, dan juga konstruksi pabrik kelapa sawit untuk hulunya atau downstream, hilir oh, ya, downstream untuk iya, secondary iya, iya. process. Nah, Alhamdulillah juga cukup banyak pelajaran situ sampai tahun 2018. Kemudian saya memutuskan untuk menyambung pendidikan S3 kembali lagi di University Science Malaysia dan menempuh juga di bidang penelitian service science dan inovasi di tahun 2008 hingga sekarang. Alhamdulillah sekitar bulan lalu tanggal 16 April saya baru mempertahankan proposal saya dan alhamdulillah sudah diterima oleh beberapa profesor, dan saat ini saya sedang melakukan revisi dan juga untuk melakukan data collection, dan mohon doanya dari teman-teman sekalian. Insya Amin, Allah di tahun amin. 2021 saya sudah bisa wisuda dan menyandang gelar doktor. Amin, alhamdulillah. Berarti insya Allah Pak pasca COVID-19 ini udah selesai disertasinya ya. Insya Allah. Amin, amin. Oke Ya, nih. memang waktu 2008 itu, jadi dia prosesnya biasanya kalau kita mau menempuh pendidikan kayak di Malaysia sini, yang pertama itu kita harus mendapatkan calon pembimbing atau profesor, supervisor. Nah, supervisornya inilah yang akan merekrut kita, dan biasanya dia akan mempekerjakan kita sebagai pelaku research atau biasanya disebut dengan Iya. research officer. Nah, jadi memang sambil kerja memang kita menyelesaikan disertasi kita, tapi juga kita melakukan proyek-proyek itu untuk Oh, menyelesaikan tadi penelitiannya. Jadi 2,5 tahun waktu yang sangat berarti juga. Jadi mengecap bagaimana melakukan penelitian dan bagaimana untuk menyelesaikan proyek-proyek dari kampus sendiri. wah, ini jadi pelajaran keren ini buat universitas yang ada di sini nih. Nah, jadi Hmm, mereka mereka apa menerapkan sistem hampir mirip dengan perusahaannya. Jadi buat mahasiswa mereka juga diberdayakan ya, diberdayakan di setiap riset. Jadi bukan cuma teori aja, memang langsung dengan praktek ya metode pengajaran di sana ya, Brody ya. betul, betul, betul. Jadi ada dalam bentuk karya ilmiah ataupun dalam bentuk produk tujuan akhirnya. Dan biasanya Ah, memang kolaborasi dengan industri dan juga pemerintahan dengan universitas sendiri,
saya kira sudah cukup baik lah di Malaysia. Saya pengen tahu nih, Bro Deddy, kalau kalau apa sebagai komisioner terus terpilih menjadi ketua, ini kan kalau bisa dibilang ketua KPU di luar negeri termuda loh, Bro Deddy. Iya ya? Iya, jadi di Malaysia sendiri saya yang paling muda. Kan kita di Malaysia ada KPU-nya itu ada 5. Kita kembali nih, kembali ke Kendari dulu nih kita sama. Jadi saya bangga bisa berkenalan terus berteman sama Bro Didi. Beliau kan anak seorang rektor, tapi tidak sungkan-sungkan untuk bergaul dengan kami, dengan saya utamanya. Dulunya kan geng saya di sekolah itu kan image-nya rese, nakal gitu, nakal sekali katanya. Jadi segan-segan orang-orang untuk dekat, apalagi mau berteman kan. Tapi ini Bro Didi luar biasa. Saya bisa rasakan bahwa anak seorang rektor, seorang pejabat ya, tapi tidak sungkan-sungkan dia bergaulnya bebas dengan siapapun, dan tidak pernah mengakui bahwa orang tua saya ini loh, tidak pernah bilang tuh selama saya berteman sama Bro Didi. Saya juga kaget katanya Rendra nih berteman juga sama anaknya Pak Rektor. Begini, saya sama Pak Rektor itu sudah lama berteman, gitu kata bokap saya, Bro Didi. Jadi sejak muda, jadi pada saat itu Pak Rektor itu, jadi mereka nih orang tua nih sama-sama di satu organisasi pemuda namanya KMPI. Nah, pada waktu itu Pak Rektor, Pak Mundu sebagai ketua KNPI, pace saya, bokap saya itu sekjennya. Begitu Bro Didi. Ini baru nih saya ceritakan sama Bro Didi. Iya nih. Iya, jadi sejak muda mereka sudah berteman katanya. Wah, ternyata turun ke anaknya ya. Orang KNPI. Iya kan sempat jadi ketua KNPI kan, Bapak kan? Iya, sempat itu ke KNPI. Ketua KNPI itu pace saya, bokap saya itu sekjennya. Oh, pasti Cuma kan kayaknya orang kita dalam itu hampir kalau sama. sudah sampai sekjen itu udah kayak keluarga. Iya, makanya saya, ini dekat sekali. Orang yang macam-macam, kita tinggal memainkan peranan kreativitas dalam berkomunikasi tersebut. Ya, Jadi inspirasinya, jadi memang butuh ya pergaulan yang luas lah, banyak teman, terus tidak memilih-milih teman kan. Kalau Bro Didi ini serius, saya saja tidak pernah selama saya jalan sama Bro Didi, tidak pernah tidak pernah bilang kalau saya ini anaknya rektor, saya ini anak pejabat biasa saja. Jadi kita tidak ada batasan di dalam pertemanan itu waktu itu kan. Kalau dibandingkan dengan sekarang ya, anak-anak sekarang tuh itu memang beda loh. Kami di sini namanya PKP ya, Perintah Kawalan Pergerakan. Kalau namanya MCO, Movement Control Order, kayak lockdown lah, partial lockdown. Jadi anak-anak sekolah kan udah hampir 2 bulan nih tidak sekolah mereka. Ini berarti orang tuanya yang harus jadi guru daripada anak-anak kami. Wah, itu baru betul-betul merasakan guru itu untuk karakter. Kita sama-sama orang Nusantara ya, Melayu, saya pikir tidak jauh beda 11-12. Hanya keyakinan atau memang di sini disebut dengan kepercayaan ya pada pimpinan. Awalnya juga mereka degil ya kalau disebut di sini, atau apa namanya, kapatuli lah. Terus kapatuli juga awal-awalnya. Tadi misalnya dibilang tidak boleh kumpul, masih berkumpul. Tapi memang perlu proses, dan untuk menciptakan sifat disiplin itu mereka memang melihat situasi juga. Gimana pemerintahnya mengatur mereka. Jadi akhirnya memang berproses. Awal pertama masih kapatuli, kemudian lihat bahwa memang pemerintahnya mau berbuat untuk mereka, dan memang disiapkan bantuannya. Ini tenang kalian, kami melakukan ini untuk kalian, untuk kesehatan kalian. Tapi untuk mereka tidak hanya melakukan propaganda kalimat, tapi juga ada tindakan. Kalian tenang, tapi memang ditransfer. Jadi tenang juga mereka. Dan memang dia lihat buktinya bahwa pemerintah memang bekerja untuk menjaga kemaslahatan mereka, kesehatan mereka. Terbukti memang inilah pemerintah melakukan lockdown semata-mata untuk
menyelamatkan kita dari jangkitan pandemi COVID-19. Dan akhirnya setelah peran media juga di sini sangat luar biasa, menunjukkan aktivitas pemerintah, melihat trennya bagus, oh baru memang terbuka, oh begini rupanya. Kita harus mematuhi. Pemerintah sudah melakukan yang terbaik, kita pun juga harus membantu agar cepat selesai. Nah, ini yang perlu juga. Sebenarnya kita pun manusia juga kalau melihat kejelasan, saya pikir hanya butuh proses. Tapi memang kalau tidak jelas, ya memang krisis kepercayaan itu menjadi faktor moderatnya di sini. Tergantung kepercayaan. Ya, sikap kita itu bergantung sama keyakinan kita kepada siapa yang mau atur kita. Kalau yang mau atur kita, saya pikir di sini yang lebih kapatuli mungkin yang mau atur kita tidak bisa dikasih tahu yang mengatur kita di Indonesia. Bukan hanya rakyat yang kapatuli, pemerintahnya juga yang kapatuli. Iya, benar-benar. Iya. Jadi memang bedanya, mungkin ini saya dapat kesimpulannya nih. Yang bedanya itu soal transferannya tuh. Kalau di sini kan BLT, bantuan langsung tunai yang memang tidak jelas, terus data juga kacau apa semua. Terus di sana yang dapat bantuan itu enggak ada ini ya, enggak ada spesifikasi mau terdampak langsung tidak langsung, itu pokoknya yang penting dia penduduk itu otomatis dapat bantuan ya, Bro Didi ya. Iya. Ya, ini juga satu lagi-lagi bicara data ya. Kalau untuk data kependudukan sini sudah sangat terintegrasi. Jadi faktor memang KTP elektronik itu kepentingannya di sini. Kalau di sini memang IC-nya itu dalam satu chipnya, dalam satu nomor KTP-nya itu sudah bisa men-trace, melacak apa yang mereka lakukan aktivitas. Termasuk gajinya pun sudah bisa didetek karena dia melakukan pembayaran pajak kan. Jadi untuk mengklasifikasikan itu dilihat aja dari grade-grade-nya. Kalau yang paling rendah di sini ada yang B40, itu bisa dilihat dari KTP-nya. Karena dengan berapa dia bayar pajak. Dia jadi misalnya pendapatan rumahnya 1.500 sampai 3.000, dia ditransfer senilai berapa ribu ringgit. Kalau di atas 4.000 ringgit pendapatan rumahnya, maksudnya istri dengan suami ya, 4.000 sampai 8.000, berapa yang dikasih ditransfer. Memang beda, yang lebih tinggi yang memang pendapatannya rendah. Tapi untuk transparansi datanya itu memang mereka sudah tidak bisa tidak diragukan lagi, memang sangat valid. Karena memang sudah terintegrasi. Karena digital ya. Iya, itu sudah cukup lama. Mereka mau daftar telepon satu nomor, sekolahnya juga satu nomor IC, bayar pajaknya satu nomor IC, apapun satu nomor IC, tidak ada nomor yang lain. Jadi pentingnya elektronik KTP memang di sini. Indonesia sudah mau menuju ke sana, eKTP-nya, sistemnya ada. Memang tujuannya ada eKTP, cuman banyak bengko-bengkonya dia. Iya, betul. Memang database kependudukan yang memang sudah keren, memang betul-betul terorganisir dengan database-nya sudah terinput dengan benar sesuai dengan fakta, spesifikasi penghasilan apa semua ya, jadi karakter ekonominya, sosialnya apa semua. Itu dari iktp ya. Sip. Berarti sebenarnya kita juga sudah menuju iktp, mungkin tinggal perbaikan aja nih buat Indonesia ini. Betul. Bro, ini saya agak menggelutik nih sama background dari Bro Didi tuh. Kayaknya ada jembatan itu. Saya tahu nih, ini Kota Penang ini salah satu kota kreatif juga loh. Jadi masuk di jejaring UNESCO. Kalau lihat di backgroundnya Bro Didi ini hampir sama nih. Nanti Kendari juga punya air. Itu bisa dijelaskan itu jembatan apa sih, Bro Didi? Oh iya, itu jembatan kedua, Second Penang Bridge.
Jadi Sultan Muazzam Sa'ad, tidak salah ya. Ini panjangnya sekitar 24 kilometer. Kalau yang Pineng Bridge yang pertama panjangnya sekitar 13 kilo. Ini ikon baru diresmikan itu kalau nggak salah 2010 ya. Belum hampir 10 tahun saya pikir ini. 10 tahun lebih lah panjang ini jembatan kedua. Ini yang menghubungkan, karena memang Pineng dia pulau kecil, kayak Woni lah dengan dari dia pulau kecil, tidak besar ya. Yang kalau mau ke Kuala Lumpur memang harus melewati jembatan ini, mau ke Kedah, ke negeri lain. Nah, kalau yang disebut dengan UNESCO betul sekali kota warisan di sini. Heritage kota warisan sama dengan Melaka. Jadi di Malaysia sendiri ada di Penang sama Melaka yang menjadi heritage kota warisan. Nah, disinilah kalau makanya saya tadi sambil kuliah kami juga melaksanakan yang namanya wisata edukasi. Kami buat satu perusahaan di sini turis tour and travel, bergeraknya di wisata edukasi. Kita sudah lakukan 3 tahun. Gila. Berarti itu yang jabatan sekarang tuh Direktur Edukasi Wisata itu di perusahaan atau di kampus tuh? Di perusahaan. Jadi kita buat perusahaan namanya Inspirasi Akbar. Ini nih ada nih tamu ini nih Bro Didi nih. Ini dia rindu sekali katanya. Mana nih videonya nih? Mana nih? Halo. Kamu siapa kamu? Paci. Siapa ya? Paci. Kok nggak ada suaranya nih, Mas? Bukan Paci. Paci Mas senior sekali tuh. Sudah mirip ini. Halo Bro Aral, kita ada tamu lagi. Bro Aral nih. Ini katanya rindu sekali dia nih, Bro Didi. Iyo. Halo Bro Aral. Bro Aral. Wah, sibuk dia ini Bro Didi. Dia habis jalan kegiatan Kadin. Dia kan orang hebatnya Kadin sekarang. Sekarang dia lebih ke sosial juga. Keren sekarang dia ini. Oke, kita lanjut aja dulu ya, Bro Didi ya. Iya. Ambil tunggu private ini Bro Aral. Nah, lihat jembatan. Sekarang Kendari juga nanti kayaknya pasca 2-3 bulan lagi nih akan diresmikan bridge antar kelurahan sih kalau di sini. Di sini bukan pulau tapi menghubungkan antar 2 kelurahan aja kan, antara Kelurahan Lapul sama Kelurahan Kendari, tapi akan menjadi ikon juga buat Kendari. Pelajarannya sih kalau lihat dari itu jembatan di sana berarti bisa gini kalau lewat kapal. Oh tidak. Tidak ya? Tidak. Berarti lebih keren Kendari dong kalau begitu berarti. Iya. Dia bisa naik turun ya. Iya bisa naik turun, jadi kalau naik. Tapi tidak tahu kapal apa ya di Kendari juga, memangnya ada kapal besar yang bisa masuk ya? Oh yang tanker. Kalau tanker bukan di Kendari masuknya Bro, dia lebih banyak di Konawe, di Konsel itu kan tanker ini kan, tanker kapal pertambangan kali ya maksudnya. Oh yang or iya. Iya yang or itu tidak masuk di Kendari. Sekarang sudah ndak berlabuh lagi di Teluk Kendari. Mereka sudah punya pelabuhan sendiri. Lebih bagus mengambil hikmahnya dan mendapatkan pelajaran, tapi yang paling utama adalah kita masih diuji juga dengan kondisi seperti ini, dalam artian bahwa situasi seperti ini mungkin akan terjadi lagi di waktu berikutnya. So, yang paling utama adalah kreatif dan tetap berinovasi. Itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bro Didi. Sudah meluangkan waktu. Saya tahu Bro Didi ini agendanya padat, sibuk, tapi masih sempat juga meluangkan waktunya. Mudah-mudahan
kita lagi menunggu malam Lailatul Qadar ini, Iya, iya, betul. apa silaturahmi kita ini bisa menjadi the bridge juga kan, jembatan untuk meraih Lailatul Qadarnya ini Amin, di bulan amin. suci Ramadan. Amin. Salam buat keluarga Bro Dedi. Ya,